tentang seminar rencana hasil kerja akan disampaikan oleh beliau Ibu Iza Firdiana Rizky SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syahada wa mahtunna binahdadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. La nabiyya wa rasulullah. Yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Setianto SPD, SPD, dan yang kami hormati rekan-rekan Menti, izinkan kami pada kesempatan kali ini memaparkan seminar rencana hasil kerja atau RHK. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iza Firdiana Rizky. Saya mengampu mapel PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Balabulan. Ada dua RHK yang akan kami presentasikan. RHK yang pertama yang telah diintervensi oleh kepala sekolah, terlaksananya layanan pendidikan berkualitas sesuai standar nasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA 1 Balabulang Kabupaten Tegal. RHK yang kedua yang telah diintervensi oleh kepala sekolah, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Untuk RHK yang pertama, tersusunnya perangkat pembelajaran guru berupa modul ajar dan ATP. Aspek yang pertama adalah kuantitas, indikator kinerja individunya, jumlah dokumen, target ada 2 dokumen. Aspek yang kedua, kualitas, indikator kinerja individunya berupa persentase tingkat kontribusi dalam penyusunan dokumen kurikulum merdeka. Karena di sekolah kami itu sudah menggunakan kurikulum merdeka mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Targetnya 100%. Kemudian aspek yang ketiga adalah waktu, indikator kinerja individunya, waktu penyusunan dokumen, targetnya 12 bulan. Kegiatan dan tahapan pada RHK yang akan dilaksanakan yaitu 1. Menyusun perangkat pembelajaran guru berupa modul ajar dan ATP. 2. Menyiapkan dokumen asesmen. 3. Melaksanakan kegiatan penilaian asesmen, melaksanakan penilaian. Outputnya berupa 1 dokumen yaitu modul ajar dan ATP. Kalau modul ajar di kurikulum 2013 itu sama dengan RPP di Bapak Ibu. Kalau untuk ATP itu sama dengan apa ya Bapak Ibu? Ada yang masih ingat pada kurikulum 2013? Silabus ya betul. Yang kedua adalah analisis hasil asesmen. Penerapan core value atau nilai-nilai berakhlak. Yang pertama adalah kolaboratif. Adanya keterbukaan dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang kedua, akuntabel, melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. RHK yang kedua, RHK P3K, terlaksananya tugas yang diberikan oleh kepala sekolah dalam implementasi sebagai wali kelas. Aspek yang pertama adalah kuantitas, indikator kinerja individu, jumlah dokumen laporan wali kelas, targetnya ada 1 dokumen. Aspek yang kedua, kualitas, indikator kinerja individu, persentase tingkat kesesuaian tugas tambahan dengan peningkatan kinerja satuan pendidikan, targetnya 100%. Aspek yang ketiga, waktu, indikator kinerja individu, waktu pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, targetnya 12 bulan. Kemudian kegiatan dan tahapan RHK kami, 1. Menyiapkan tugas sebagai wali kelas.
2. Melaksanakan tugas sebagai wali kelas. 3. Menyusun laporan sebagai wali kelas. Outputnya adalah laporan wali kelas yang kemudian divalidasi oleh kepala sekolah dan kami upload di e-kinerja. Penerapan nilai-nilai berakhlak yang pertama kolaboratif, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 2. Adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ya, terima kasih. Demikian paparan RHK yang telah kami buat. Waktu selanjutnya kami serahkan ke moderator. Terima kasih untuk Ibu Iza. Selanjutnya Bapak Ibu pada memberikan saran, tanggapan, kritik ataupun pertanyaan, monggo silakan. Oke Bapak. Terima kasih atas waktunya Ibu Moderator, izin Bapak Mentor dan Ibu Mekti, Ibu Isya yang sedang presentasi. Jangan berlebih Ibu. Untuk Bu Isya, pertanyaan terkait RHK yang kedua yang tugas Ibu sebagai wali kelas, di mana tadi Ibu menerangkan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Yang kita tahu kurikulum merdeka sudah digital semua. Yang saya tanyakan, tugas Ibu sebagai wali kelas memanfaatkan teknologi untuk mengontrol peserta didik di luar jam sekolah. Bagaimana? Begitu bisa matur nuwun untuk Ibu Moderator. Baik, kami persilakan untuk Ibu Iza memberikan jawaban tanggapan kepada penanya. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Pandu Yaman. Kami akan coba menjawab bagaimana peran wali kelas dalam mengoptimalisasikan media digital untuk pengawas siswa ketika siswa tersebut berada di luar sekolah. Oke. Peran wali kelas itu sangat krusial dalam pembentukan karakter siswa karena kita yang berhadapan langsung dengan siswa-siswi di dalam kelas, ya. Dan diusahakan Bapak Ibu kalau kita menjadi wali kelas itu hafal dengan peserta didiknya, nggih. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita terapkan apabila kita menjadi wali kelas. Yang pertama, satu, pendekatan humanis, ya, atau pendekatan kemanusiaan. Dalam hal ini kita harus bisa memanusiakan peserta didik. Mereka punya karakteristik dan punya ciri khas yang berbeda-beda. Jangan disamakan satu peserta didik dengan peserta yang lain, itu sama, ya. Karena ada anak yang berangkat ke sekolah, dia ada yang membawa masalah tersendiri dari sekolah, dari rumah. Nah, ini perlu kita cermati, ya. Misalnya masuk kelas, kemudian pagi-pagi anak tersebut sudah lesu, sudah tidak bersemangat. Nah, kita harus tanyakan apa yang terjadi, ya. Faktor apa yang menyebabkan dia menjadi tidak semangat. Yang kedua adalah kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan siapa? Dengan wali murid. Karena komunikasi itu adalah kunci terpenting dalam sebuah hubungan, ya Ibu, betul? Ya, apalagi hubungan antara wali murid dengan wali kelas, siswa pun demikian. Nah, jadi dengan memanfaatkan digitalisasi, ya, ada grup WA yang itu bisa kita manfaatkan dengan baik untuk berkomunikasi secara terus-menerus kalau bisa dengan wali murid, begitu. Dan yang ketiga, setiap peserta didik itu kan rata-rata sudah memiliki media sosial karena kita mengajar pada tingkatan usia remaja pertengahan.
16 tahun sampai 17 tahun yang pada usia tersebut para peserta didik kita itu lebih mengaktualisasikan dirinya. Ini loh aku, ini loh saya. Dia ingin dikenal dan ingin diperhatikan oleh sekeliling. Maka dari itu kita bisa mengawasi, bisa mengontrol bagaimana postingan mereka yang ada di media sosial, ya, kemudian cara interaksinya bagaimana dengan lawan jenis. Nah, itu salah satu yang bisa kami lakukan agar terciptanya peserta didik yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Begitu. Mungkin tambahan lagi, ada kolaborasi antara wali kelas dan guru BK. Setiap ada permasalahan, kita jangan sungkan untuk meminta arahan dan bimbingan kepada guru BK. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Iza Ferdiana Rizky. Selanjutnya masukan atau arahan dari beliau Bapak Setianto selaku mentor, kami persilahkan. Terima kasih Bu Isya yang sudah memaparkan hasil proposalnya melalui presentasi tadi yang sangat luar biasa, mengevaluasi kualitas komunikasi sudah cukup bagus, sudah tidak grogi lagi Pak ternyata. Ya. Dan dari RHK yang tadi disampaikan, saya sudah sangat setuju dengan core value atau penerapan nilai-nilai berakhlak dari 2 RHK itu. Saya mencermati tadi sudah sangat sesuai ya. Contoh misalkan yang ini kaitannya dengan pembelajaran, menyusun perangkat ajar, menyiapkan dokumen, melaksanakan kegiatan asesmen. Ini memang sudah betul ada kolaboratif, ada akuntabel, yang kaitannya dengan penilaian harus akuntabel karena ada angka ya. Terus ada kompeten, harus mampu melaksanakan tugas dengan baik. Terus untuk yang RHK berikutnya tadi terkait dengan wali kelas ya. Wali kelas mungkin lihat yang nilai berakhlak tersebut ya, betul begitu sudah ada kolaboratif ya antara guru mapel dengan BPPK, harus adaptif ya, terkait dengan perkembangan teknologi, harus harmonis dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Terima kasih Bu Isya.